Bab 406 Pembukaan dalam kekacauan. Bentrokan antara Tang Wulin dan Yuanen Yehui untuk sementara menciptakan celah besar dalam badai salju Guyue. Gelombang kejut yang dihasilkan menghalangi pergerakan kedua tim. Meskipun ada bahaya, dua sosok melintasi panggung dalam sekejap cahaya perak. Namun, semua orang terlalu sibuk untuk memperhatikan mereka. Terutama Su Lizzie. Dia melempar roti demi roti pada teman satu timnya untuk menjaga agar cadangan kekuatan jiwa mereka tetap terjaga. Sambil meluangkan waktu untuk membela Gu Yue dan Su Xiaoyan. Memperhatikan bahaya yang dialami Tang Wulin, dia melempar sanggul langsung ke arahnya. Apakah itu Bun Blutas? Yuanen Yehui mengenalinya dari petualangan mereka di Menara Roh Arwah. Aku tidak bisa membiarkannya memakannya. Dia meninju lagi, mengirimkan meriam udara ke arah sanggul itu. Ledakan keemasan dari udara yang menyerang dan melenyapkannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya dari Gu Yue kembali ke Tang Wulin. Dia tidak bisa fokus pada orang lain sampai dia benar-benar mengalahkannya. Tang Wulin berjuang berdiri dan menyeka darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Dia tidak mundur atau mencoba menghindari Yuanen Yehui. Sebagai gantinya, dia maju ke depan untuk menyambutnya. Raungan drakonik bergemuruh dari kedalaman tubuhnya sekali lagi. Dan keduanya bertabrakan di udara. Yuanen Yehui mengarahkan pukulan ke bahu Tang Wulin. Tapi dia menahannya. Mempertimbangkan kondisinya yang terluka. Dia takut bahwa dia akan secara fatal melukainya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi Tang Wulin memperhatikan ini. Menggerakkan kakinya ke samping. Dia merunduk di bawah pukulannya. Dia membuat untuk meraih lengan kanannya dengan cakar dan menyapu kaki kirinya di belakang lututnya. Itu adalah teknik bergulat dari Tang Sekte. Ini mengejutkan Yuanen Yehui. Tetapi hanya sesaat. Dia memulihkan akalnya dengan cepat dan menginjak kaki kirinya ke atas panggung. Tanah retak dan berguncang di bawah kekuatannya. Membuat Tang Wulin tidak seimbang dan memaksanya untuk kehilangan genggamannya. Mengambil keuntungan dari sikapnya yang patah. Yuanen Yehui melemparkan pukulan ke pundaknya. Tidak lagi peduli dengan kondisi Tang Wulin. Tang Wulin memutar bahunya ke belakang saat tinjunya memukulnya. Mencoba mengurangi sebanyak mungkin kekuatan yang dia bisa. Retakan menggema terdengar saat Tang Wulin terbang mundur. Memantul melintasi panggung seperti ragdoll. Kepedulian melintas dalam pikiran Yuanen Yehui. Tapi dia mendorongnya ke samping dan terus maju ke arah Tang Wulin. Ini adalah pertandingan. Dan dia mewakili semua kelas 2 sekarang. Kekalahan bukanlah suatu pilihan. Saat mereka berdua berkelahi, perubahan tiba-tiba terjadi di sisi lain dari medan perang. Sepasang angka muncul dari badai salju. Muncul di garis belakang tim kelas 2. Itu adalah Xie dan Shadow Dragon klonenya. Xie menusukkan belati ke bahu Bai Hanying. Karena ini bukan pertarungan yang nyata sampai mati. Dia menahan diri untuk tidak memotong lehernya. Xie yang lain mendekati Duan Hunxiao seperti kilat. Menusuk belati ke tangannya sebelum dia bisa memainkan nada lain. Xie menangkap Bai Hanying yang sama sekali tidak sadar. Tapi dia masih bereaksi seketika. Belati Xie melewati ruang kosong ketika tubuhnya lenyap dalam kelopak bunga sakura. Hanya untuknya muncul kembali dalam jarak yang cukup dekat. Sebagai master jiwa tipe pendukung. Wajar saja jika dia memiliki keterampilan jiwa yang menyelamatkan jiwa untuk saat-saat seperti ini. Sementara itu, Duan Hunxiao menjentikkan pergelangan tangannya untuk menemui belati Xie dengan serulingnya. Xie ini menarik belati sebelum dia memukul seruling dan mundur dengan Ghost Shadow Perplexing Step. Kemudian dia mulai mengelilingi Duan Hunxiao. Dengan kekuatannya sendiri, Xie membuat mereka berdua sibuk. Dia hanya memilih momen ini untuk menyerang karena dia telah menunggu badai salju mendapatkan kembali intensitasnya dan sepenuhnya menyelimuti panggung untuk mengaburkan visi semua orang. Di garis depan, Ye Xingmo telah benar-benar ditekan oleh Ye Xinglan. Dia babak belur, kelelahan, dan darah merembes dari dadanya. Mengalir dari luka di mana benang-benang cahaya bintangnya telah memotong ke dalam dirinya. Ye Xinglan saat ini terkunci dalam pertempuran melawan Yue Zhengyu dan He Xiaopeng. Pedang Stargotnya menari-nari di udara saat dia berganti-ganti di antara 3 keterampilan jiwanya. Menghujani mereka dengan serangan mematikan. Dia menggunakan keterampilan jiwanya dengan sempurna.
Masing-masing hanya memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Meskipun menghadapi dua lawan yang kuat sendirian, dia tidak pernah dipaksa untuk bertahan. Ye Xingmo tidak diragukan lagi adalah orang yang berada di posisi terburuk di medan perang. Berjuang Ye Xinglan mengurangi dia menjadi setengah kekuatan aslinya. Setelah beberapa kali bertukar dengan dia, setiap kali mengalami penindasan jiwa bela diri, dia menyadari bahwa jiwa bela dirinya adalah pedang Stargod. Penindasan jiwa bela diri adalah fenomena langka yang hanya terjadi dengan jiwa bela diri yang sama-sama berasal. Garis keturunan Raja Naga Emas Tanggulin yang menekan segala sesuatu dengan darah drakonik adalah contoh sempurna dari hal ini. Pedang Star Sign Ye Xingmo adalah jiwa bela diri yang kuat. Tapi pedang Stargod benar-benar melampaui itu. Dia dan Ye Xinglan berasal dari klan yang sama. Tetapi jiwa bela dirinya adalah varian. Pedang Stargod hanya muncul 7 kali dalam semua sejarah klan Ye. Pengguna pedang Stargod selalu menjadi kepala klan Ye dan memimpin mereka menuju generasi baru kemakmuran. Ye Xinglan adalah pewaris generasi ini untuk pedang Stargod. Itu wajar bahwa Ye Xingmo akan memiliki wajah masam sekarang. Tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan pengguna pedang Stargod dengan pedang Star Sign-nya. Jiwa bela dirinya telah sepenuhnya ditekan. Jadi satu-satunya pilihan adalah mengubah target. Dia melepaskan diri dari Ye Xinglan dan mengarahkan pedangnya ke Gu Yue dan Su Xiaoyan. Dia tidak mengkhawatirkan rekan satu tim ini. Timnya juga memiliki wakil presiden mereka, Duan Hunxiao, yang kekuatannya hanya kedua dari Yuanen Yehui. Dia juga punya banyak trik di lengan bajunya. Mempercayai kekuatan timnya, dia memutuskan untuk mencoba dan mengeluarkan 2 gadis dan pemimpin jiwa tipe makanan. Ye Xingmo menyodorkan pedang Star Sign-nya, mengarah langsung ke Gu Yue. Tetapi pada saat yang sama, cahaya bintang muncul di bawah kakinya. Hubungannya dengan pedangnya terputus, dan telapak tangan putih murni menamparkan kepalanya. Dinginnya dingin menusuk tubuhnya. Matanya hanya melihat putih sekarang. Combo Starwell Suckless dari Su Xiaoyan dan kontrol elemen Gu Yue membuat mengalahkan master jiwa sesederhana itu. Ye Xingmo berjalan di jalur seorang guru jiwa tipe agility. Jadi pertahanannya tidak banyak untuk memulai. 1 detik dari kendali absolut dengan Starwell Suckless sudah cukup untuk menghentikannya. Su Xiaoyan telah menghabiskan seluruh pertempuran menunggu pembukaan ini. Tak satu pun dari kemampuannya yang lain yang banyak dibicarakan. Bahkan Blizzardnya. Kekuatan terbesarnya adalah belenggu Starwheel-nya. Meskipun memiliki efek sederhana, jumlah cara yang bisa digunakan dalam pertempuran tidak terbatas. Jika digunakan pada saat yang tepat, itu bisa mengubah gelombang pertempuran. Gu Yue menoleh ke Su Xiaoyan. Bantu Xinglan. Saya akan membantu Wulin. Lampu hijau menyelimutinya dan dia berlari ke Tang Wulin. Waktunya telah tiba. Dalam 3 menit yang mereka miliki sebelum pertandingan, Tang Wulin merencanakan untuk Gu Yue dan Su Xiaoyan untuk memikat salah satu lawan mereka untuk pencopotan mudah. Selama mereka bisa mengeluarkan 1 anggota tim kelas 2, mereka bisa melanjutkan ke fase selanjutnya dari rencananya. Tugas Xie adalah mengambil keuntungan dari badai salju untuk melancarkan serangan secara diam-diam pada support atau tipe master jiwa. Ye Xinglan dituduh menjaga lawan-lawannya sibuk. Sekarang, saatnya Tang Wulin dan Gu Yue bergabung untuk mengalahkan Yuanen Yehui. Yuanen Yehui mengirim Tang Wulin terbang dengan serangan pemboman guntur lainnya. Ketakjuban memenuhi mata merahnya. Ini sekarang kedua kalinya dia benar-benar meronta-ronta. Dia pikir tidak mungkin baginya untuk bangkit lagi. Tetapi dia membalikkan harapannya. Tang Wulin berjuang berdiri sekali lagi dan menggulung bahunya dengan sedikit kesakitan. Kemudian dia menagihnya sekali lagi. Apakah dia terbuat dari baja? Yuanen Yehui tidak berani meremehkan Tang Wulin. Dia menyaksikannya menghancurkan binatang jiwa drakonik secara instan sebelumnya. Jadi dia mengerti betapa mematikan cakar naga emasnya. Setelah pertukaran singkat lainnya, dia mengirimnya terbang lagi. Pada saat itu, Gu Yue tiba. Dia mengangkat tangannya dan mengirim rentetan es dan bilah angin yang melesat menuju Yuanen Yehui. Ini mengejutkan Yuanen Yehui. Apa yang kamu lakukan mendekati saya? Seorang master roh tipe elemental yang memasuki jarak dekat hanya mencari kematian. Bab 407 Pertukaran.
Yuanen Yehui tidak repot-repot menghindari serangan Gu Yue. Devil Titan meningkatkan pertahanannya sama seperti meningkatkan kekuatannya. Bahkan serangan Tang Wulin, yang diberdayakan oleh tubuh naga emas, hanya mengirim kesemutan melalui tubuhnya. Rentetan bilah angin dan es hanya menggelitiknya. Dia menepuk Gu Yue dengan jengkel. Tetapi sebelum dia bisa mendaratkan pukulan, seuntai rumput blue silver melilit pinggang Gu Yue dan menariknya pergi. Tang Wulin telah merangkak kembali dari lantai sekali lagi dan menarik Gu Yue keluar dari jalan yang berbahaya. Namun, bahkan saat dia mundur, Gu Yue terus melepaskan serangan elemental menyerang Yuanen Yehui. Orang ini, dia sekuat kulit. Yuanen Yehui meninju Gu Yue. Kali ini mengirimkan hembusan udara padanya. Tapi Tang Wulin menariknya keluar dari jalan lagi. Dia kemudian memberi Yuanen Yehui semangat baru, melemparkan roti ke mulutnya saat dia berlari. Abun kacang haus darah. Yuanen Yehui langsung mengenalinya. Itu sebabnya Gu Yue berlari. Dia mengantarkan roti kacang. Yuanen Yehui tahu bahwa Titan Setan tidak akan bertahan lebih lama. Dia sudah menemukan kesulitan untuk mengalahkan Tang Wulin. Tapi sekarang dia memiliki bun kacang berdarah. Jika dia tidak menyelesaikannya sekarang, maka mustahil baginya untuk menang. Efek Blood Taas pasti akan bertahan lebih lama dari transformasinya. Saya tidak bisa membiarkan semuanya berjalan seperti dia. Dia menguatkan dirinya. Resolusi berkilauan di matanya. Dia mengangkat lengan berototnya lalu menghancurkannya ke atas panggung. Tanah bergemuruh dan bergetar. Gelombang seismik menyebar keluar dan mengetuk Tang Wulin dan Gu Yue ke udara. Yuanen Yehui segera melanjutkan serangannya. Dia melompat kedua dengan kecepatan kilat dan meninju mereka. Tang Wulin baru saja menelan roti kacang ketika gelombang kejut mengetuknya ke udara. Efek dari sanggul itu belum juga terasa. Tetapi pada saat krisis itu, hal yang paling tak terduga terjadi. Dalam sekejap perak, Tang Wulin dipindahkan ke sisi Gu Yue. Dia melingkarkan tangannya di pinggangnya dan mendorong telapak tangannya keluar untuk menemui tinju Yuanen Yehui. Hanya mereka yang memiliki mata paling tajam yang dapat melihat itu. Tepat sebelum telapak tangannya bertemu dengan kepalan tangan Yuanen Yehui, kilatan energi warna-warni muncul di dalamnya. Itu adalah pusaran ruang, cahaya, air, api, dan bumi. Detik berikutnya, tinju Yuanen melakukan kontak, dan Gu Yue dan Tang Wulin berputar mundur. Tang Wulin tanpa sadar membungkus tubuhnya di sekitar tubuh Gu Yue saat mereka dikirim terbang. Namun Yuanen Yehui juga tidak keluar dari bursa tanpa cedera. Pusaran unsur telah menempel di lengannya dan mulai menyebar, mengirimkan menggigil di sekujur tubuhnya. Kekacauan unsur. Roh Kudus Douluo menatap dengan mata terbelalak. Semua Douluos berjudul di platform di atas bergerak ke tepi kursi mereka. Seekor ular emas kecil muncul dalam kilatan cahaya, membungkus Tang Wulin dan Gu Yue untuk melunakkan pendaratan mereka. Itu menyerap dampak saat mereka memantul ke tanah, memungkinkan Tang Wulin tetap berdiri saat mendarat. Dia berhasil tersandung beberapa langkah bahkan dengan Gu Yue di tangannya. Setelah tergelincir berhenti, Tang Wulin batuk seteguk darah. Tubuhnya telah menerima cukup banyak pukulan dari berputar-putar dengan Yuanen Yehui. Bahkan setelah makan roti kacang, tubuhnya terasa berat. "Bagaimana kabarmu?" tanya Gu Yue. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Saya baik-baik saja." Efek Blood Taas mulai muncul. "Baik. Pergi bantu Xinglan kalau begitu. Saya bisa menangani ini." "Baiklah." Tang Wulin mengambil 2 napas dalam-dalam, lalu berlari menuju Ye Xinglan. Sementara keduanya berbicara, Yuanen Yehui telah melambaikan tangannya dengan panik dalam upaya untuk melepaskan diri dari efek pusaran air. Pada akhirnya, dia berhasil membubarkan 5 elemen yang menempel padanya. Tetapi tidak sebelum rambut di lengannya rusak parah. Demi melakukan pukulan telak, dia bahkan menggunakan lengan kanannya yang patah dalam serangan yang baru saja dilontarkannya. Mengandalkan kemauan murni untuk menggerakkan tulang yang patah, kekuatannya berkurang. Iblis Titan sedang kelelahan. Gu Yue mengambil langkah menuju Yuanen Yehui. Begitu jari-jarinya menyentuh tanah, dia menghilang dalam kilatan cahaya perak, hanya untuk muncul kembali langsung di depan Yuanen Yehui.
Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi saat dia dengan tenang mengangkat telapak tangan dan menusukkannya ke Yuanen Yehui. Energi merah, kuning, dan biru menyelimuti serangan telapak tangan itu. Dia terlibat dalam jarak dekat. Yuanen Yehui bereaksi secara naluriah dengan pukulan. Hanya untuk Gu Yue menghilang dalam kilatan perak sekali lagi. Sepersekian detik kemudian, dia muncul ke sisi Yuanen Yehui. Dia memukul Yuanen Yehui dengan telapak tangannya yang triwarna. Energi unsur yang berputar meledak saat bersentuhan. Bahkan dengan semua kekuatan yang mengisi tubuh besar Yuanen Yehui, pemogokan ini membuatnya mundur ke belakang. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang kaget. Gu Yue terus berteleportasi di sekitar Yuanen Yehui, menghindari setiap pukulan pada saat terakhir yang mungkin. Melawan dengan serangan telapak tangan 3 elemen. Lalu berteleportasi lagi. Jika Yuanen Yehui membanting lantai untuk membuat gelombang kejut, maka Gu Yue menyerang dari atas. Dia seperti hantu. Tidak mungkin ditangkap. Para siswa kelas 2 yang menyaksikan itu kaget. Kelas 1 ada yang seperti ini. Sudah cukup mengejutkan bahwa Tang Wulin bisa bertarung dengan Yuanen Yehui. Tapi sekarang Gu Yue muncul dan bermain dengannya dengan gaya pertempuran yang tidak lazim ini. Bahkan seseorang yang ahli dalam kontrol spasial seperti Luo Guixing tidak bisa mempercayai matanya. Seberapa kuat Gu Yue? Dia berteleportasi tanpa henti. Kekuatan spiritualnya harus luar biasa. Lalu ada 3 elemen pemogokan telapak tangan. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka begitu cepat? Dia tidak pernah menunjukkan hal seperti ini sebelumnya. Bahkan di turnamen seleksi, kekuatannya masih dalam ranah masuk akal. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? 2 ledakan tiba-tiba terdengar dari sisi lain panggung. Terus setelah yang lainnya. Yang pertama datang dari He Xiaopeng. Telah dikirim meluncur mundur oleh rentetan-rentetan benang cahaya bintang. Su Xiaoyan telah mengakarnya di tempat dengan belenggu Starwell-nya. Ye Xinglan kemudian mengambil keuntungan dari pembukaan ini untuk melepaskan rentetan benang cahaya bintang. Sesaat setelah itu, cahaya putih menyelimutinya. Dan dia menghilang. Dari 2 lawan Ye Xinglan yang tersisa, 1 telah dikalahkan. Detik berikutnya, lawan keduanya, Yue Zhengyu, maju dengan kekuatan besar. Pedangnya yang bercahaya meledak dengan api suci. Dan dia menebasnya ke Ye Xinglan. Menyerang pedang Stargot-nya dengan sudut yang aneh. Ye Xinglan memutar untuk menghadapi pukulan dan mengumpulkan pertahanan terbaik. Tapi itu membuatnya terbang. Tubuhnya meletus dalam api suci. Cahaya putih menyelimutinya. Dan dia meninggalkan panggung. Setelah tersingkir juga. Saat itulah Tang Wulin tiba di sisi medan perang itu. Dia melirik tempat Ye Xinglan dan menggeram. Oh Xinglan, kamu terlalu sombong untuk kebaikanmu sendiri. Dengan kekuatannya, Ye Xinglan tidak akan mengalami masalah mengulur sampai Tang Wulin mencapainya. Tetapi dalam kesombongannya, dia memilih untuk membawa pertempurannya ke kepala. Dia menyerang dan berhasil mengeluarkan He Xiaopeng. Dengan demikian, dia membiarkan dirinya terbuka untuk Yue Zhengyu. Meskipun dia akhirnya jatuh ke pedangnya. Dalam situasi 1 lawan 2, dia berhasil menjatuhkan 1 lawan dan melelahkan yang lainnya. Dia sudah menunjukkan kekuatannya. Para siswa kelas 1 dan 2 di antara hadirin menyaksikan dengan napas tertahan. Di sisi kelas 1, Ye Xinglan telah tersingkir. Kelas 2 telah kehilangan Ye Xingmo dan He Xiaopeng. Kelas 1 sekarang memiliki keunggulan. Itu 5 lawan 4. Bab 408 situasi yang mengerikan. Setelah mengirim Ye Xinglan, Yue Zhengyu memperhatikan situasi. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa timnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan segera mengambil tindakan. Aura suci menyelimutinya. Dan dia mengangkat pedang suci. 3 cincin jiwanya mengambil kemilau yang intens pada saat yang sama. Dia menyala seperti bola lampu. Bersinar seperti matahari itu sendiri. Gelombang suci yang kuat mungkin meluncur darinya. Dengan pedangnya terangkat untuk menembus langit. Cahaya suci turun di sekelilingnya. Seluruh panggung berjemur dalam kemegahan yang cemerlang. Hamparan awan keemasan berkumpul di langit di atas. Pemandangan itu membuat semua orang kagum. Penghakiman. Suara Yue Zhengyu bergema di seluruh arena. Seluruh panggung bergetar di hadapan kekuatan sucinya.
3 sinar keemasan jatuh pada Tang Wulin, Su Lizi, dan Su Xiaoyan. Mereka menelan mereka dalam sekejap. Sosok mereka menghilang. Balok terbuat dari energi suci murni. Di dalam mereka, Su Lizi dan Su Xiaoyan merasa seolah-olah jiwa mereka naik ke alam yang lebih tinggi. Mereka tidak merasakan sakit atau penderitaan. Hanya kehangatan yang menenangkan. Namun, kekuatan jiwa di tubuh mereka menyembur keluar dari mereka tanpa terkendali. Dalam sekejap mata, setengah dari cadangan kekuatan jiwa mereka hilang. Kemudian kelemahan menguasai tubuh mereka. Sebelum ini bisa berlanjut lebih jauh, 2 sinar putih ditembakkan. Mereka mengganggu sinar energi suci, mengambil tempat mereka di Su Xiaoyan dan Su Lizi untuk mengusir mereka dalam sekejap cahaya. Keduanya tersingkir. Tidak ada yang mengira Yue Zhengyu akan meledak dengan kekuatan seperti itu. Serangannya membawa kekuatan 3 keterampilan jiwanya. Memiliki kekuatan untuk melarutkan energi di dalam tubuhnya target tubuhnya. Gelombang pertempuran telah berubah dalam sekejap. Saat kedua rekan satu timnya tersingkir, cincin jiwa emas Tang Wulin bersinar terang. Aura emas berkobar di sekitarnya dan melawan cahaya suci. Dibandingkan dengan aura cemerlang Yue Zhengyu, aura Tang Wulin memiliki sedikit kegelapan. 5 garis emas gelap mengiris cahaya suci dan melanjutkan ke Yue Zhengyu. Retakan spasial muncul di sekitar Yue Zhengyu ketika garis-garis mendekatinya. Dalam kilatan cahaya putih lain, Yue Zhengyu menghilang dari panggung. Dengan hanya lambaian tangannya, Roh Kudus Douluo menyelamatkan siswa lain dari bahaya fatal. Dan Yue Zhengyu juga tersingkir. Tang Wulin mungkin telah mengalahkan Yue Zhengyu dengan menggunakan Golden Dragon Dreadclaw dan Blue Silver Golden Array. Tetapi ia tidak datang dari cahaya suci tanpa cedera. Segera setelah pembalasan, dia jatuh ke satu lutut, terengah-engah. Pemboman terkonsentrasi dari penghakiman suci telah menghabiskan energi Tang Wulin dan menghilangkan efek Blue Tusk. Setelah menerima pemukulan dari Yuanen Yehui, dan sekarang ini, cadangannya sekarang menjadi kering. Tim kelas 1 sekarang menemukan dirinya menghadapi situasi yang mengerikan. Jika Tang Wulin tidak bisa melanjutkan pertempuran, maka hanya Gu Yue dan Xie Xie yang tersisa. Lebih buruk lagi, pada saat itu, Duan Hunxiao memojokkan klon Xie Xie. Seperti yang diharapkan, kelas 2 lebih kuat pada akhirnya. Keyakinan berkilauan di mata siswa kelas 2. Kelemahan membebani tubuh Tang Wulin. Pertempuran ini telah menempatkannya di bawah tekanan paling besar. Dia telah berjalan kaki ke kaki dengan Yuanen Yehui dan membuatnya sibuk. Telah mengambil ledakan penuh kekuatan suci. Dan bahkan telah mengumpulkan kekuatan yang masih harus dia keluarkan untuk Yue Zhengyu. Tapi pertempuran belum berakhir. Tidak ada pihak yang menang. Tang Wulin mendorong tanah dengan tangan kanannya. Bergoyang dan terlatih-tatih sampai dia menemukan pijakannya. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam. Mengangkat tangannya. Dan mulai menggerakkan mereka dalam lingkaran. Aliran esensi darahnya terbalik sekali lagi. Saat dia melakukan itu, pertarungan antara Gu Yue dan Yuanen Yehui mencapai klimaksnya. Gu Yue menari seperti hantu. Sosoknya berkedip-kedip di sekitar Yuanen Yehui. Setiap kali dia muncul, serangan telapak tangan 3 elemen dengan cepat mengikuti. Terlepas dari semua kekuatannya, yang bisa dilakukan Yuanen Yehui adalah membela diri secara pasif. Saat hitungan mundur pada durasi Titan Iblis mencapai akhirnya, ekspresinya menjadi lebih gelap dan dengan cepat memburuk. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh untuk pertandingan ini. Dia merahasiakannya sehingga hanya sedikit yang bisa tahu. Jika dia menggunakannya, jenis kelaminnya yang sebenarnya akan terungkap. Namun, kekuatan Gu Yue jauh melebihi harapannya. Bukankah dia seharusnya penyerang jarak jauh? Bagaimana dia bisa menyingkat elemen dan menggunakannya dalam pertempuran jarak dekat seperti ini? Meskipun Iblis Titan melakukan kekuatan pertahanannya ke tingkat yang mengesankan, Yuanen Yehui masih perlu menggerakkan kekuatan jiwa melalui tubuhnya untuk menghilangkan energi unsur yang ditinggalkan oleh masing-masing serangan telapak tangan Gu Yue. Energi unsur dengan cepat menumpuk di tubuhnya, bergabung bersama untuk menghasilkan efek yang lebih kuat. Jika Yuanen Yehui dalam kondisi puncak, dia tidak perlu takut pada Gu Yue.
Dia bisa saja menggunakan serangan jarak jauh untuk memaksanya pergi. Teleportasi memang kemampuan yang kuat. Tapi Yuanen Yehui bisa saja menciptakan gangguan spasial dengan pukulan kekuatan penuh. Itu, dengan sendirinya, akan mencegah Gu Yue dari teleportasi di semua tempat. Sayangnya untuk Yuanen Yehui, efek Devil Titan akan segera berakhir. Kekuatannya sudah menurun drastis. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dia juga tidak bisa mempertahankan bentuk Titan Giant AP-nya lebih lama. Kekuatan jiwanya hampir habis. Bahkan jika dia beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh, kekuatan tempurnya akan mendapatkan pukulan besar. Apa yang dapat saya? Pada saat itu, suara melodi yang tajam menembus udara. Di sisi lain medan perang, dua sosok terhuyung mundur dan menyatu menjadi satu. Xie tersandung, hampir jatuh ke tanah. Dia tidak memiliki cara untuk bertahan melawan serangan Duan Hunxiao. Mata Duan Hunxiao memiliki tepi yang dingin pada mereka. Meskipun menjadi master jiwa tipe kontrol timnya, dia gagal menghentikan master jiwa tipe agility musuh untuk menyerang rekan satu timnya. Dia merasa sangat terhina. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Dan Yuanen Yehui adalah satu-satunya orang di kelasnya yang dia hormati. Xie menggunakan serangan mendadaknya untuk membuat Bai Hanying dan Duan Hunxiao berantakan. Kemudian bekerja dengan klonnya untuk membuat mereka sibuk. Namun, tiruannya telah dihilangkan dan dia tidak lagi memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk memanggil yang lain. Duan Hunxiao tidak membiarkan kesempatan ini sia-sia. Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia meniup serulingnya. Pekikan menembus udara. Aura mengerikan menyelimuti Xie. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya. Deat Song. Serangan gelombang suara yang juga mempengaruhi pikiran target. Bai Hanying memilih momen ini untuk bertindak. Dia melambaikan cabang di tangannya, menyebarkan kelopak bunga sakura ke udara. Kelopak itu melayang ke Yuanen Yehui. Saat mereka menyentuhnya, punggungnya tegak, keganasan kembali ke tatapannya, dan aura putih berkilauan menyelimutinya. Dengan kekuatannya pulih, dia menginjak tanah. Ruang dalam radius 10 meter miliknya bengkok dan bergetar. Gu Yue tiba-tiba muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah. Setelah mundur beberapa langkah, dia mengambil posisi bertarung. Shen Yi dan Wu Zhangkong mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Yuanen Yehui perlahan melangkah ke Gu Yue. Dengan Xie sepenuhnya dikendalikan oleh Duan Hunxiao, nasibnya diputuskan. Tidak ada ketegangan yang tersisa dalam pertempuran ini. Kelopak bunga sakura Bai Hanying seperti jembatan antara dia dan Yuanen Yehui. Dia mengungkapkan senyum manis saat dia menatap punggung Yuanen Yehui. Keterampilan jiwa ini disebut jembatan kekasih. Setelah terbentuk, itu menghubungkan cadangan kekuatan jiwa pengguna dan target. Koneksi tersebut memungkinkan Bai Hanying untuk menyalurkan kekuatan jiwanya ke Yuanen Yehui. Dengan akses ke cadangan kekuatan jiwa penatua jiwa, wajar saja bahwa Yuanen Yehui akan dapat terus bertarung dalam bentuk Titan Giant AP-nya. Pertempuran hari ini penuh dengan kejutan. Dengan skema Tang Wulin dan kekuatan Ye Xinglan, tim kelas 1 telah mampu mengalahkan Ye Xingmo dan He Xiaopeng. Namun, mereka tidak mengira Yue Zhengyu melepaskan serangan sekuat itu. Su Xiaoyan dan Su Lizhi telah dieliminasi dalam sekejap. Meskipun Tang Wulin menurunkan Yue Zhengyu dengan cepat setelah itu, jalur pasokan mereka sudah terputus. Situasi tim kelas 1 hanya memburuk dari sana. Namun tim kelas 2 masih memiliki Yuanen Yehui, Duan Hunxiao yang berdering 4, dan Bai Hanying tipe dukungan. Jelas pihak mana yang akan menang. Deru naga memenuhi panggung. Tubuh Tang Wulin bersinar emas saat dia berjalan ke sisi Gu Yue. Keduanya sekarang berdiri bahu-membahu. Pada saat itu, cahaya putih menyala dan Xie menghilang dari medan perang. Dia muncul kembali di samping Roh Kudus Douluo sesaat kemudian. Dia tidak bisa menahan lagu kematian lagi. Duan Hunxiao berbalik menghadap mereka Tang Wulin dan Gu Yue. Sekarang 2 lawan 3. Jika Tang Wulin dalam kondisi puncak, maka mungkin ada harapan. Namun, karena efek Blood Taas hilang, dia dalam keadaan lemah. Aura emasnya tidak semegah biasanya. Dengan hanya dia dan Gu Yue yang tersisa, tidak ada harapan untuk kemenangan. Yuanen Yehui berhenti dan menatap mata Tang Wulin. Menyerah.
Bahkan jika mereka kalah, mereka sudah mendapatkan cukup banyak kemenangan. Ada perbedaan usia 3 tahun antara nilai di Shrek Academy. Kesenjangan kekuatan yang diciptakan 3 tahun waktu itu seperti langit dan bumi. Tapi Tang Wulin tidak bisa menyerah di sini. Tatapan Tang Wulin tidak memiliki ketenangan seperti biasanya. Tekad masih menyala terang di dalamnya. Begitu terang sehingga matanya menyerupai sepasang bola api. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil melangkah maju. Raungan naga semakin keras dengan setiap langkah. Dia berhenti agak jauh di depan Gu Yue. Dia menatapnya kosong. Pemandangan bahunya yang lebar memenuhi matanya. Duan Hunxiao membawa serulingnya kembali ke mulutnya. Dengan kilatan dingin di matanya, dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk meniup. Jika Tang Wulin dan Gu Yue tidak kebobolan, dia akan segera meluncurkan serangannya. Yuanen Yehui menghela nafas. Mengalahkan lawannya dalam pertempuran adalah suatu rasa hormat. Aku seharusnya tidak bertanya. Tang Wulin tersenyum. Dia perlahan mengangkat cakar naganya dan memeras sisa kekuatan terakhir di tubuhnya. Mendorong cincin jiwa emasnya bersinar terang sekali lagi. Bab 409. Tang Wulin tahu pertempuran itu sia-sia. Tetapi dia tidak gemetar dan menyerah. Bahkan dalam kekalahan dia akan berdiri dengan punggung lurus dan kepala terangkat tinggi. Bukan hanya harga dirinya sendiri yang harus dia lindungi. Dia berdiri di sana di atas panggung sebagai juara kelas 1. Kekalahan bisa diterima. Tetapi menyerah tidak. Semua siswa kelas 1 berdiri. Berdiri tegak dan menonton pertandingan terakhir dengan kepalan tinju. Pada saat itu, semua hati mereka bersatu karena mereka sangat berharap Tang Wulin akan menciptakan keajaiban. Itu presiden kelas kita. Wu Shiduo mengepalkan tinjunya lebih erat dari yang lain. Buku-buku jarinya tegang putih. Dia sangat ingin berada di panggung itu bersama mereka. Mungkin saja jika saya ada di sana juga. Mungkin kita bisa memenangkan pertandingan ini. Anda tidak diizinkan kalah. Tang Wulin. Di atas platform, Penatuakai mengangguk sedikit. Bahkan dalam kekalahan, ada kehormatan. Dia menghayati warisan Shrek Academy dan Tang Sek. Feng Huyu mendengus. Tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Zuo Xi mengerutkan alisnya. Kakeknya sudah membuktikan diri. Tapi ini adalah Akademi Shrek. Tidak pernah ada kekurangan monster di sini. Tang Wulin tidak lemah. Lawannya terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Tang Wulin dan Gu Yue memiliki kesempatan untuk menang. Roh Kudus Douluo menyaksikan pemandangan itu dengan mata tenang. Yuanen Yehui mengangkat tinju dan berjalan melintasi panggung untuk bertemu Tang Wulin. Duan Hunxiao mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk meniup serulingnya. Senyum tipis tersentak di sudut mulut Douluo saat tatapannya pindah ke Tang Wulin. Tapi sesaat kemudian, kejutan menggantikan ketenangan. Gu Yue tersentak dari linglung dan berhenti menatap punggung Tang Wulin. Dia maju selangkah dan memeluknya dari belakang. Apa yang dia lakukan? Bahkan jika Anda menyukainya, apakah Anda benar-benar harus melakukan itu selama pertempuran? Dan kalian berdua juga sangat mudah. Apa yang dia lakukan? Tidak ada yang bisa memahami apa yang mereka lihat. Yuanen Yehui dan Duan Hunxiao tercengang. Jembatan kekasih yang menghubungkan Bai Hanying dan Yuanen Yehui goyah. Para guru di peron memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Raungan naga tak bernyawa yang datang dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Esensi darahnya melonjak dengan kekuatan. Untaian merah, biru, kuning, hijau, emas, perak, dan hitam naik dari tubuh Gu Yue. Terjalin menjadi satu sebelum bergabung ke tubuh Tang Wulin. 7 warna tersebar di sisik emasnya. Melukisnya dengan warna mereka. Dan keagungan agung auranya tumbuh lebih jauh. Tang Wulin tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Yang dia tahu adalah tubuhnya sekarang penuh dengan kekuatan. Tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meronta-ronta dalam dirinya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Sisik 7 warnanya tumbuh lebih tebal. Berubah transparan saat menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dia segera mengenakan baju besi dari timbangan yang bersinar. Naga di dalam dirinya meraung. Memandang seluruh dunia dengan jijik. Di atas platform, Scarlet Dragon Douluo Zuo Xi dan Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu mengerang. Wajah mereka berkerut ngeri.
jelas merasakan jiwa bela diri mereka ditekan. Jika tingkat kultivasi mereka tidak jauh lebih tinggi dari Tang Wulin, mereka pasti sudah bersujud di hadapannya. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin melayang beberapa meter ke udara. Cakar naganya sekarang berkilau dengan 7 warna cemerlang, mengepalkannya menjadi kepalan. Duan Hunxiao bereaksi cepat terhadap perubahan itu. Cincin jiwa keempatnya menyala dan dia meniup nada yang menusuk telinga, menciptakan gelombang suara yang sangat kuat sehingga bisa juga terlihat. Gelombang bergulung ke arah Tang Wulin, mengancam untuk menelannya utuh. Tetapi ketika itu hanya 5 meter darinya. Ruang di sekelilingnya bengkok dan gelombang suara menghilang. Seruling itu hening. Kemudian Tang Wulin berbalik ke Yuanen Yehui, langsung melintasi jarak di antara mereka, dan meninju. Baru saat itulah Yuanen Yehui pulih dari keterkejutannya. Dia mengeluarkan teriakan perang dan melemparkan kedua tangannya ke depan untuk menemui serangan Tang Wulin, mengeluarkan setiap tetes kekuatan terakhir dari tubuhnya. Namun, beberapa inci sebelum tinju Yuanen Yehui bertemu Tang Wulin, ruang di sekelilingnya terdistorsi. Dia merasa seolah-olah dia mencoba bergerak melalui rawa. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, tubuhnya menolak untuk bergerak maju. Cahaya 7 warna menelan seluruh medan perang dalam sekejap. Warna-warna itu bercampur menjadi satu, berputar-putar di sana-sini sampai semua siswa yang menyaksikan bisa melihat yang meliputi panggung adalah kegelapan pekat. Medan perang benar-benar tanpa cahaya. Apa yang terjadi? Tidak ada yang mengerti apa yang mereka lihat. Kemudian, pada saat berikutnya, cahaya muncul untuk menerangi kegelapan. Cahaya ini adalah warna putih yang akrab. Itu mengambil Yuanen Yehui, Bai Hanying, dan Duan Hunxiao dari kegelapan, memindahkan mereka dari panggung. Kemudian itu berubah menjadi jaring dan menutupi semua siswa yang Roh Kudus Douluo ambil dari pertempuran. Begitu itu terjadi, kegelapan mulai memudar, mengungkapkan Tang Wulin yang berubah mengambang di udara. Dia perlahan turun, datang ke pendaratan lembut di atas panggung. Gu Yue kemudian berpisah dari tubuhnya. Begitu dia melakukannya, bunga 7 lampu menghilang ke kehampaan. Mereka berdua berdiri di sana dengan mata tertutup, benar-benar dan sama sekali tidak bergerak. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa cahaya 7 warna itu? Dan timbangan multi warna itu? Semua orang menatap Tang Wulin dan Gu Yue dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Bahkan para penatua yang menonton dari peron mereka bingung. Apa itu tadi? Mereka kehilangan kesadaran. Roh Kudus Douluo adalah yang pertama berbicara. Kedua belah pihak telah dikalahkan. Tetapi karena aku harus menyelamatkan siswa kelas 2 yang tersisa pada akhirnya, kemenangan berlanjut ke kelas 1. Meskipun Tang Wulin dan Gu Yue kehilangan kesadaran, mereka tetap berdiri. Keduanya saling bersandar. Tidak ada yang membiarkan yang lain jatuh. Para siswa kelas 1 tidak bersorak. Air mata yang penuh gairah mengalir dari mata mereka sebagai gantinya. Pada saat itu, mereka semua mengenali Tang Wulin sebagai presiden kelas mereka yang sah, dan Gu Yue sebagai wakil presiden mereka. Kemudian kesadaran menyadarinya. Glory naik ke kelas 1. Mereka menang. Kami siswa kelas 1. Mereka semua berteriak di dalam hati mereka. Api berkobar di mata mereka. Topeng tenang Yuanen Yehui akhirnya pecah. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap kedua orang yang saling berhadapan di atas panggung. Di atas platform, Penatua Kai menatap keduanya dengan takjub. Ini adalah keterampilan fusi jiwa. Itu adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan transformasi yang terjadi ketika Gu Yue memeluk Tang Wulin. Zuo Si memasang ekspresi termenung. Pukulan itu menciptakan ruang hampa. Alih-alih segera menyangkal apa yang dikatakan Zuo Si, Feng Huyu mengangguk setuju. Iya nih, itu adalah ruang hampa. Semua 7 elemen dilucuti. Hanya menyisakan ruang yang perlu diisi. Tidak ada energi yang tersisa. Tidak ada api, air, tanah, angin, cahaya, kegelapan, atau bahkan energi spasial. Pukulan Wulin menciptakan ruang hampa tanpa 7 elemen. Saya tidak akan pernah berpikir mereka akan dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa seperti itu dengan 2 jiwa bela diri yang tidak terkait.
Aku akan menyebut itu memindahkan pukulan vakum Raja Naga. Apakah jiwa bela diri mereka benar-benar tidak berhubungan? Zuoxi menatap kedua siswa di atas panggung. Matanya menyipit ke celah. Zuoxi telah mengajarkan Tang Wulin dasar naga emas mengejutkan surga. Jadi dia mengerti yang terbaik. Jika memang benar begitu, mengapa saya merasakan esensi darahnya meledak dengan kekuatan ketika mereka berubah? Apakah garis keturunannya disublimasikan? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan fusi jiwa, tidak ada cara yang bisa terjadi. Ketika mereka pergi untuk memindahkan Tang Wulin dan Gu Yue dari panggung, mereka terkejut menemukan dia menempel padanya seperti penjepit. Mustahil untuk menyingkirkannya darinya. Bab 410 tidak sadar. Karena mereka tidak dapat memisahkan Gu Yue dari Tang Wulin, Feng Wuyu, Zuoxi, dan Roh Kudus Douluo Yali akhirnya membawa mereka kembali ke asrama siswa yang bekerja dalam satu bundel. Yali, apakah tubuh mereka baik-baik saja? Tanya Zuoxi. Roh Kudus Douluo menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah dengan tubuh mereka. Mereka hanya kelelahan. Transformasi itu terlalu berat bagi mereka untuk ditanggung. Jadi mereka perlu waktu untuk pulih. Sejujurnya, keterampilan fusi jiwa mereka cukup aneh. Secara umum, keterampilan fusi jiwa dapat digunakan ketika kedua tuan jiwa memiliki setidaknya 3 cincin. Tapi sepertinya keterampilan fusi jiwa dari keduanya jauh lebih menuntut. Atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu sangat kuat. Itu hanya menghabiskan terlalu banyak energi mereka. Untungnya, mereka memiliki fondasi yang baik. Sehingga mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan sekarang. Mereka akan butuh istirahat sebulan penuh. 1 bulan. Mendengar ini dari tabib paling kuat Akademi Shrek meninggalkan Feng Wuyu dan Zuoxi terperangah. Nilai keterampilan fusi jiwa yang membutuhkan istirahat sebulan setelah menggunakannya meragukan. Namun, ini juga berfungsi sebagai bukti betapa sombong keterampilan Tang Wulin dan jiwa Gu Yue. Mereka juga tidak benar-benar menyelesaikan keterampilan fusi jiwa mereka, kata Yali. Namun saya merasakan jantung saya berdebar kencang ketika mereka menggunakannya. Semakin dua orang yang kompatibel, semakin kuat keterampilan fusi jiwa mereka. Bahkan jika kita mencari semua sejarah, akan sulit untuk menemukan lebih dari segelintir orang yang tingkat fusi melebihi 80%. Tingkat fusi tertinggi yang pernah dicatat adalah Spirit Ice Douluo Huo Yuhao dan istrinya, Dragon Butterfly Douluo Tang Wutong. Mereka berdua memiliki jiwa bela diri kembar yang memungkinkan mereka untuk menggunakan total 4 keterampilan fusi jiwa. Mereka dipuji sebagai duo terkuat di sepanjang sejarah. Dikatakan bahwa kecepatan fusi mereka bahkan mendekati kompatibilitas 100%. Beberapa sejarawan yang penelitiannya berfokus pada Huo Yuhao dan istrinya menyatakan bahwa setiap keterampilan fusi jiwa yang mampu mencapai tingkat fusi 100% akan dianggap sebagai fusi ilahi. Jika kedua tuan jiwa berada pada tingkat yang cukup tinggi, menggunakan keterampilan fusi jiwa seperti itu akan memungkinkan mereka untuk menunjukkan kekuatan setara dengan dewa. Meskipun saya hanya memiliki firasat kecurigaan, keterampilan fusi jiwa dari dua anak ini mungkin setara dengan keterampilan jiwa fusi ilahi. Saya tidak bisa membayangkan alasan lain mengapa keterampilan fusi jiwa mereka akan begitu kuat. Kita harus mengawasi mereka. Jika kecurigaanku ternyata benar, maka Shrek Academy akan mengambil sepasang harta nyata. Feng Wuyu dan Zuoxi saling memandang dengan cemas. Keduanya berbagi senyum pahit. Tidak mungkin untuk memeriksa keterampilan fusi jiwa Tang Wulin dan Gu Yue saat ini. Satu penggunaan saja membuat mereka terbaring di tempat tidur selama sebulan. Ini harga yang terlalu tinggi untuk diminta kedua anak untuk membayar. Mereka berada di musim semi masa muda mereka. Jumlah yang bisa mereka tanam dalam sebulan sangat besar. Esensi darah menggelegak, mengalir keluar seperti sungai yang mengamuk. Tang Wulin membuka matanya untuk menemukan dirinya di dalam dunia spiritualnya. Itu membentang di depannya seperti lautan bintang. Bintik emas yang tak terhitung jumlahnya melayang. Melayang di angkasa. Aula emas dari sebelumnya tidak terlihat. Lalu dia mendongak. Yang mengejutkannya, seekor naga emas yang sangat besar melayang di atasnya. Itu terlalu besar baginya untuk dipahami. Tubuhnya tampak meregang selamanya.
Ada 18 cincin cahaya di sekitar tubuh naga itu. 3 bersinar biru lembut, sedangkan sisanya merah menyala. Apakah ini Raja Naga Emas yang tersegel di dalam tubuhku? Cincin cahaya itu pastilah segel. Bukan. Tang Wulin mulai mengumpulkan pikirannya. Tetapi dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelum dia bangun di dunia spiritual ini. Yang dia ingat adalah kehangatan tubuh Gu Yue ketika dia memeluknya. Esensi darahnya melonjak dengan kekuatan. Dan dirinya sendiri tanpa sadar melepaskan tinju. Pikirannya sudah menjadi kabut pada saat itu. Hal terakhir yang bisa dia ingat adalah saat sisik tembus pandang mulai menutupi tubuhnya. Semuanya setelah itu kosong. Owl Tang, kamu di sini, teriak Tang Wulin. Mungkin Owl Tang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun, hanya kesunyian yang menjawabnya. Owl Tang tidak ditemukan. Naga emas yang melayang di atas Tang Wulin tiba-tiba bergerak. Itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Gelombang pusing melanda Tang Wulin. Bintang-bintang menari dalam visinya. Kemudian pemandangan di depannya kabur dan berubah. Dia melihat naga yang sangat besar dengan aura 7 warna mengambang di udara. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tanah di bawahnya dan di udara di sekitarnya meraung dengan hormat. Mengguncang Tang Wulin sampai ke intinya. Gerombolan binatang buas kemudian mulai bergegas ke satu arah seperti gelombang raksasa. Suara gemuruh menggelegar di kepala Tang Wulin. Begitu keras sehingga terasa seperti serangan spiritual. Nasibku adalah milikku untuk diputuskan. Bukan surga. Kemudian dia kehilangan kesadaran lagi. Beberapa waktu kemudian, Tang Wulin terbangun. Pemandangan naga dan gerombolan binatang buas masih segar di benaknya. Hanya mengingat adegan itu membuat jantungnya berdetak kencang. Dia mengerang kesakitan. Matanya terbuka. Langit-langit yang sudah dikenalnya memberitahunya bahwa dia kembali ke asrama siswa yang bekerja. Dia mencoba duduk tetapi tidak memiliki kekuatan. Kepalanya segera jatuh kembali ke bantalnya. Kemudian dia melihat kehangatan menekan tubuhnya. Dia mendengar suara napas lembut. Melihat ke bawah, dia terpana mendapati sepasang lengan melilitnya. Hah, apakah itu, Gu Yue? Aduh, kepalaku sakit. Tang Wulin bersandar ke belakang dan akhirnya memperhatikan bahwa Gu Yue memeluknya dari belakang. Mereka berdua masih mengenakan pakaian yang telah mereka lawan. Dia berusaha mencabut lengannya dengan lembut. Tidak ada jalan lain. Jangan bergerak, sebuah suara tidak puas menggerogoti telinganya. Sesaat kemudian, dia merasakan lengan di sekitarnya mengencangkan cengkeraman mereka. Dia merasa seperti dikekang oleh sepasang ular. Sambil melemparkan hati-hati ke angin, dia buru-buru memisahkan diri darinya. Saat itulah Gu Yue akhirnya terbangun. Apa yang kamu lakukan di tempat tidurku?" serunya. Tang Wulin mengambil celah dan melompat dari tempat tidur. Serangan vertigo menyapu dirinya dan dia tersandung. Tubuhnya masih lemah. Gu Yue menatapnya. Matanya penuh keheranan. Tang Wulin merasa tenggorokannya kering. Ini sebenarnya tempat tidurku." Gu Yue mencoba bangkit. Tetapi gelombang pusing melanda dirinya. Tang Wulin bergegas untuk mendukungnya. Dia bisa mencium kesegaran musim semi yang berembus darinya. Dia tersipu merah dan berjuang bebas dari genggamannya. Lalu tersandung ke tempat tidurnya sendiri. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Matahari sudah bersinar terang di luar. Sepertinya sudah pagi. Jadi semua orang harus berada di kelas. Tang Wulin memandang Gu Yue. Tapi dia mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Ketegangan canggung memenuhi udara. Di tengah-tengah suasana aneh ini, serangan vertigo melanda Tang Wulin dan dia harus berbaring. Gu Yue sepertinya mengalami hal yang sama dan jatuh ke tempat tidurnya juga. Tirai yang memisahkan ruangan itu terbuka. Keduanya bisa mendengar napas satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Gu Yue berhasil menenangkan diri. Dia mengerahkan seluruh keberaniannya, bersiap untuk berbicara. Tapi kemudian dia menyadari bahwa napas Tang Wulin sudah tenang. "Babi itu," gerutu Gu Yue. Namun senyum masam muncul di bibirnya sesaat kemudian. Tang Wulin tertidur tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu. Mungkin karena kelelahan. Mungkin dia hanya ingin melarikan diri darinya. Ketika Tang Wulin berikutnya terbangun, ruangan itu dipenuhi aktivitas.
Dia mendengar suara Su Xiaoyan pertama. "Big Sis Gu Yue, bagaimana kabarmu?" tanyanya. "Apakah kamu baik-baik saja? Harap tenang dan istirahatlah lagi. Saya mendengar para guru berbicara tentang bagaimana Roh Kudus Douluo mengatakan Anda dan Tang Wulin akan membutuhkan 1 bulan penuh untuk pulih. Tolong jangan memaksakan diri. Anda bisa mengambil kelas minggu ini." "Berapa lama kita tidak sadar?" tanya Gu Yue. Su Xiaoyan menjulurkan 3 jari. "Sudah beberapa hari ini." Gu Yue cemberut. "Kenapa aku ada di ranjangnya ketika aku bangun?" Su Xiaoyan mencibir. "Kamu memegangnya dengan erat sehingga tidak ada dari kami yang bisa memisahkanmu. Anda benar-benar tahu cara bergerak sejak awal." Big Sis Gu Yue berhenti mengarang-ngarang. Gu Yue memerah-merah. "Apa yang anak kecil sepertimu mengerti? Fokus saja pada kultivasi Anda alih-alih omong kosong ini." "Hehehe. Bagaimana saya berbicara omong kosong? Apakah kamu sudah lupa? Kami sudah pindah ke kamar sebelah. Mengapa Anda memilih untuk tinggal di ruangan ini jika Anda tidak mau? Anda bisa saja berjalan di sebelah begitu Anda bangun." "Hah? Saya lupa. Aku bilang. Aku benar-benar lupa." Su Xiaoyan benar. Tepat setelah Su Lizhi dan Ye Xinglan bergabung dengan kelompok mereka. Mereka menjadi siswa yang bekerja dan mendapat kamar lain untuk memindahkan semua gadis. Gu Yue tidak percaya dia telah melupakan ini. "Ayo pergi." Gu Yue menembak berdiri dan bergegas keluar pintu. Tawa manis Su Xiaoyan mengikuti dari belakang. Tang Wulin berpura-pura masih tertidur sampai dia tidak bisa lagi mendengar mereka. Kemudian dia membuka sebelah matanya setengah dan mengintip ke kamar untuk memastikan tidak ada orang di sana. Percaya bahwa dia sendirian. Dia menghela nafas lega. Tapi kemudian wajah bulat muncul dari titik matanya dan menatapnya. Bersambung.